Pada suatu hari, Imam Malik, salah satu ulama yang sangat terkenal, sangat masyhur, beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan tentang hakikat dari sebuah rezeki, bahwa rezeki tidak harus dikejar-kejar, justru rezeki akan bisa mengejar-ngejar kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar, solusi dari semua persoalannya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan jamin, Allah akan mencukupi segala apapun yang diinginkannya. Lantas, Imam Syafi'i, salah satu dari murid Imam Malik yang hadir di situ, bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana mungkin seekor burung yang ada di sangkar, yang ada di sarang, bisa mendapatkan rezeki kalau dia tidak keluar dari sarangnya?" Imam Malik tidak langsung menjelaskan jawaban tersebut. Hingga pada akhirnya, pada suatu hari, Imam Syafi'i izin kepada gurunya Imam Malik untuk bisa keluar dari pondok pesantrennya terlebih dahulu. Saat beliau diizinkan dan beliau baru jalan-jalan keluar dari pondok pesantren, di saat suasana yang sangat terik, beliau berdoa kepada Allah, beliau berdzon dalam fikirannya, dalam hatinya, "Ya Rob, sekiranya enak ya Rob, di saat cuaca yang sangat terik ini, kalau kami diizinkan untuk bisa makan buah anggur." Di dalam perjalanannya, tiba-tiba Imam Syafi'i dipanggil oleh seorang pemilik kebun anggur yang sedang memanen anggurnya. Hingga akhirnya Imam Syafi'i dimintain tolong untuk ikut pula turut memanen buah anggurnya. Selepas selesai memanen buah anggur, akhirnya Imam Syafi'i diberikan buah-buah anggur yang sangat segar sekali dan sangat lezat sekali. Saking bahagianya Imam Syafi'i, bahagianya bukan karena dikasih buah anggurnya, namun terbesit dalam pikirannya, ini adalah jawaban dari pertanyaan saya kepada guru saya di malam itu. Akhirnya anggur ini langsung dipegang oleh Imam Syafi'i, beliau langsung lari menuju pondok pesantren dari gurunya Imam Malik. Setibanya beliau di pesantren, beliau langsung jumpai gurunya Imam Malik dan beliau langsung sampaikan, "Wahai guru, ini buah anggur dari saya guru, silakan untuk dimakan. Dan terima kasih guru, sekiranya saya tadi tidak diizinkan untuk bisa keluar dari pesantren, tentulah saya tidak akan bisa membawa anggur ini ke sini guru." Lantas sambil beliau menikmati buah anggur, Imam Malik beliau tersenyum sambil menjelaskan kepada Imam Syafi'i, "Ketahuilah Imam Syafi'i, daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan, semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi engkau kirimkan anggur ini datang kepadaku. Ketahuilah, sebelum saya tadi mau mengajar, dalam benak saya, sebelum saya keluar dari rumah ini, saya pun baru batin dalam benak saya, ya Rob, sekiranya enak ya Rob, sebelum saya mengajar di cuaca yang sangat terik ini, engkau izinkan saya bisa makan buah anggur. Dan saat saya baru memegang tuas pintu ini, tiba-tiba engkau ketok pintu dan engkau bawakan anggur datang kepadaku." Lantas Imam Syafi'i langsung tersenyum dan beliau langsung menjawab, "Saya paham guru." Dan akhirnya mereka berdua saling berpelukan. Inilah makom masing-masing para ulama yang sangat luar biasa. Mereka memiliki makomnya masing-masing. Imam Malik beliau baru batin saja, apa yang ada dalam benaknya langsung dalam terbesit, langsung diijabah oleh Allah, dikirimkan anggurnya. Sementara makom dari Imam Syafi'i adalah ikhtiar sedikit, tanpa harus tanpa harus menanam, tanpa harus mengairi dengan air, tanpa harus memberi pupuk, tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Beliau ikhtiar sedikit, langsung Allah hadirkan rezekinya. Maka sejatinya rezeki bukanlah untuk kita kejar-kejar. Rezeki justru hadir manakala kita semakin bertakwa dan semakin bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena sejatinya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyampaikan rezeki itu ibarat sebuah bayangan. Semakin kita kejar, justru bayangan akan semakin redup. Namun justru saat kita kembali menghadap kepada Allah, semakin bertakwa, semakin bertawakal kepada Allah, maka saat kita
kita menuju kepada cahaya yang utama, cahaya yang abad dan abadi, yakni Allah Ta'ala, maka bayangan pun akan semakin mengikuti kita, akan semakin mengejar-ngejar kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.